Lumbung pangan menumbuhkan harapan menguatkan ketahanan. Di balik suburnya tanah Nusantara, masih banyak petani yang hidup dalam ketidakpastian. Mereka bekerja keras menanam, namun tak selalu berdaulat atas hasil panennya. Keterbatasan akses modal membuat petani menjual hasil panen dengan harga murah kepada tengkulak. Sebenarnya itu adalah kejadian yang biasa petani alami di saat-saat genting seperti itu, harus menjual hasil yang di bawah standar karena terdesak kebutuhan kita, Pak, untuk olah lahan, untuk bayar proses tanam padi. Ya kalau nyesek sih nyesek kita ya Pak, tapi gimana, kita nggak punya solusi. Solusinya cuma itu, walaupun dengan harga murah ya kita jual aja, terdesak kebutuhan. Dari sinilah Rumah Zakat hadir sebagai jembatan perubahan, menghadirkan program lumbung pangan sebagai sistem ekonomi komunitas berbasis kepercayaan yang dijalankan oleh kelompok tani Ciberi Maju atau KTCM di Desa Bantarujek, Kabupaten Majalengka. Hadirnya program lumbung pangan diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut. Sehingga pada akhirnya bisa menumbuhkan ketahanan pangan di Desa Berdaya Bantarujek pada khususnya, dan bisa berkontribusi secara nasional tentunya pada umumnya. Lumbung pangan bukan sekedar tempat menyimpan gabah, melainkan mekanisme ekonomi berkeadilan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Akad salam sebagai modal awal untuk mendukung produksi, akad wadiyah sebagai pelindung resiko harga bagi petani. Ya, untuk di lumbung pangan Bantarujek ini kita menerapkan dua basis akad. Yang pertama basis akad wadiyah, berarti akad titipan. Jadi anggota lumbung pangan, anggota kelompok tani KTCM gitu, bisa menitipkan hasil panennya di lumbung, di lokasi lumbung yang dikelola bersama. Kemudian berbasis akad salam, si petani biasanya itu memanfaatkan pembiayaan dengan pembayaran di awal, sementara penyetoran padinya nanti ketika panen gitu, selang beberapa waktu kemudian. Melalui dua inovasi akad ini, lumbung pangan menciptakan inklusi finansial, menumbuhkan kemandirian, serta membangun fondasi pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini juga berkontribusi pada ketahanan pangan lokal melalui pelatihan pertanian ramah lingkungan bersama Balai Penyuluh Pertanian atau BPP terkait penggunaan pupuk hayati yang menjaga keberlanjutan tanah dan hasil panen. Saya sangat berterima kasih dan saya sangat senang sekali bergabung di program lumbung pangan. Dikarenakan saya kan seorang ibu rumah tangga yang awam akan pertanian. Jadi saya tahu proses nanam gimana, proses masalah itu hama. Selain itu, dibentuk lahan bersama di mana warga belajar mengelola sumber daya secara kolektif dan saling menguatkan. Melalui sistem ini, para petani kini mampu menjaga nilai hasil panen mereka. Inilah bukti nyata pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, lahir dari inovasi yang berpihak kepada petani kecil. Keberhasilan ini terwujud melalui sinergi Pentahelix Rumah Zakat bersama pemerintah serta sektor swasta. Lumbung pangan yang digerakkan melalui pemberdayaan masyarakat adalah bentuk nyata ekonomi komunitas yang mandiri, berkelanjutan, dan siap direplikasi dalam kontribusi terhadap SDGs. Kedepannya mudah-mudahan lebih meningkat. Melalui program ini, Rumah Zakat mengajak pemerintah, lembaga, dan sektor swasta untuk mengadopsi model lumbung pangan terintegrasi sebagai langkah nyata menuju Indonesia tangguh dan mandiri pangan.